Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita tentang keadilan manusia dan keadilan Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di pagi hari ini. Kami hendak mendengarkan firman-Mu, berkati kami Tuhan. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan tertulis di Mazmur pasal 135 ayat 14. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umat-Nya dan akan sayang kepada hamba-hambanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, seharusnya berbicara tentang keadilan itu adalah menyenangkan. Orang akan menyukai keadilan. Orang akan merindukan keadilan dimanapun dia berada. Tetapi ternyata keadilan Tuhan dan keadilan manusia itu berbeda. Dalam perumpamaan tentang penggarap kebun anggur atau orang-orang yang bekerja untuk membantu penggarap kebun anggur, di situ kita melihat keadilan versi manusia, keadilan versi Tuhan. Bagi Tuhan, keadilan itu adalah semua orang mendapatkan hak yang sama. Semua orang itu dikasihi dengan cara yang sama. Menurut manusia, keadilan itu adalah seseorang mendapatkan berdasarkan kemampuan yang mereka miliki. Mereka atau manusia tidak menginginkan orang lain itu dikasihi dengan cara yang sama. Karena aku sudah lebih lelah. Orang yang bekerja mulai dari pagi hari, siang hari, sore hari. Manusia tidak menerima jika upahnya sama. Tapi bagi Tuhan, semua manusia yang bekerja berhak untuk mendapatkan belas kasihan. Itulah perbedaan keadilan ini. Artinya ketika kita berbicara keadilan Tuhan, kita tidak berbicara lagi tentang kemauanku, kenyamananku, kesukaanku. Tetapi apa yang benar menurut Tuhan seharusnya itu juga benar menurut manusia. Firman Tuhan ini adalah gambaran tentang apa yang sudah Tuhan lakukan kepada bangsa Israel di hadapan semua bangsa. Ketika Tuhan membela bangsa Israel di hadapan bangsa Mesir, termasuk bangsa-bangsa yang lain, firman Tuhan mengatakan inilah yang terjadi ketika bangsa Israel betul-betul mengandalkan Tuhan. Memang bangsa itu akan tertindas pada saat itu, tapi mereka percaya Tuhan akan bertindak dengan adil.
Tuhan tidak akan membiarkan orang benar itu tertindas selamanya. Tuhan tidak akan membiarkan itu duka cita diganti dengan duka cita. Pasti akan berubah dengan sukacita. Firman Tuhan ini juga yang akan ditekankan kepada kita bahwa Tuhan itu adil dalam diri kita. Adil yang pertama, bahwa Tuhan itu akan memberikan kasih, akan memberikan berkat yang sama kepada kita, kepada semua orang. Tuhan mengasihi kita semua. Tidak ada kasih-kasih yang setengah. Tuhan mengasihi saya, Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan itu adil. Bukan berarti karena apa yang saya lakukan lebih besar daripada orang lain seakan-akan saya lebih layak untuk menuntut kasih yang lebih besar dari Tuhan. Tidak. Besar kecil perbuatan seseorang, besar kecil persembahan seseorang, Tuhan akan mengasihi mereka dengan cara yang sama karena Tuhan itu adil. Yang kedua, keadilan Tuhan itu adalah ketika Tuhan menciptakan manusia dengan kodrat atau kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang memiliki tangan yang lengkap sempurna, ada yang tidak memiliki tangan. Keadilan itu adalah ketika orang yang memiliki tangan hadir untuk melengkapi mereka yang tidak memiliki tangan. Ketika seseorang yang hidupnya berkelimpahan hadir untuk mereka yang hidupnya berkekurangan. Itulah keadilan Tuhan. Bagaimana supaya semua orang saling melengkapi. Meskipun terkadang ada yang berkata bekerja itu sulit, mencari uang itu sangat sulit. Bagaimana mungkin aku dengan mudahnya memberikan uangku kepada mereka? Seakan-akan kebahagiaannya itu adalah untuk dirinya sendiri. Itu berarti jika Tuhan itu adil, mampu mengubah penderitaan menjadi sukacita, mampu mengubah duka cita menjadi senyuman, seharusnya kita juga harus yakin bahwa Tuhan juga mampu mengubah kelimpahan menjadi serba kekurangan. Oleh karena itu, apa yang kita terima di pagi hari ini, apa yang kita rasakan, apa yang kita hidupi, mari kita melihat itu sebagai keadilan Tuhan. Bersyukur dalam hal yang kecil, maka kita akan dilayakkan untuk hal yang besar. Ketika kita selalu bersyukur untuk hal yang besar, maka kita akan diutus untuk menjadi berkat kepada semua orang. Hidup ini adil, hidup ini sederhana, hidup ini saling melengkapi. Oleh karena itu Bapak Yesus terkasih, mari selalu menerima keadilan Tuhan. Maka Tuhan akan tetap adil untuk kita, memberkati kita, dan mengasihi kita sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Kami bersyukur untuk firman yang menyapa kami di pagi hari ini. Tuhan adalah adil dan penyayang. Berkati kami Tuhan, biarlah kiranya keadilan-Mu itu juga terlaksana melalui kehadiran kami, dan kami juga mampu menerima keadilan Tuhan. Berkati kami selalu Tuhan, dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.